Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar kalian? Alhamdulillah. Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi kesehatan ya. Amin. Dan sebelum kita mulai, silakan kalian berdiri semua. Kalian cek sebelahnya di kolong meja juga. Barangkali ada sampah, silakan kalian buang sampahnya di tempat sampah. Silakan. Udah ya. Ya. Dan selanjutnya silakan untuk berdoa. Ketua kelasnya Mas Nurul. Siap, Kak. Doa mulai. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk mengetahui siapa yang hari ini tidak berangkat, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Triwahyu berangkat, Ratin, Alvina, Salma, Usman. Ya, alhamdulillah ya semuanya berangkat. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perawatan jenazah, di mana untuk KD-nya atau kompetensi dasar yang pertama yaitu mengevaluasi tata cara perawatan jenazah, menyimulasikan tata cara penyelenggaraan jenazah. Dan selanjutnya untuk indikatornya menunjukkan dalil-dalil tentang tata cara penyelenggaraan jenazah. Yang kedua, menguraikan tata cara penyelenggaraan jenazah. Yang ketiga, mendemonstrasikan penyelenggaraan jenazah. Nah, untuk tujuannya nih, melalui kegiatan membaca, siswa dapat menunjukkan dalil tentang tata cara penyelenggaraan jenazah. Yang kedua, melalui kegiatan membaca, siswa dapat menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah. Yang ketiga, melalui diskusi, siswa dapat menyimulasikan tata cara penyelenggaraan jenazah. Itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke perawatan jenazah, kita akan membahas dulu mengenai materi minggu lalu. Kita sudah membahas mengenai iman kepada kitab, ya. Di mana itu iman kepada kitab termasuk rukun iman yang ketiga ya. Nah, kemarin juga sudah dibahas mengenai kedudukan kitab, fungsi kitab, dan juga kitab yang ada di Al-Quran itu yang ada 4. Yang pertama apa aja? Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. Ya. Nah, ini ya. Untuk peta konsepnya, jadi seorang muslim itu ada 4 kewajiban. Ada 4 kewajiban dalam perawatan jenazah. Yang pertama yaitu memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolati jenazah, dan menguburkan. Dari keempat ini, ada yang pernah kalian lakukan? Apa ada yang pernah melihat? Belum? Nah, sekarang sebelum ke ini, saya mau tanya dulu. Ada yang tahu hukum perawatan jenazah itu apa? Wajib. Ada lagi? Wajib kifayah. Ada lagi? Ya. Nah, terus selanjutnya kewajiban seorang muslim itu tadi ya ada 4. Dan selanjutnya sebelum meninggal kita akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Nah, untuk modelnya pada pertemuan kali ini saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Itu. Ya. Silakan nanti. Nah, ini untuk dalilnya. Dalil nakli. Bisa dibacakan Mas Usman? Bacakan, bisa nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ya, Mas Nurul bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Terus yang kemarin ini? Nah, ini dalil nakli yang menjelaskan tentang perawatan jenazah, khususnya memandikan dan mengkafani. Ya, jadi itu ya.
kalian tadi sudah membaca mengenai dalil nakli. Untuk pertemuan kali ini kita membahasnya hanya memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Silakan kalian amati gambar di depan, lalu nanti kalian silakan merespon atau apa yang sudah kalian dapatkan setelah kalian memahami gambar di depan. Itu ya, silakan amati gambar pertama itu. Sudah? Gambar kedua? Sudah? Gambar ketiga? Sudah ya? Nah, saya kembalikan dari gambar pertama. Apa yang kalian dapatkan dari mengamati gambar tersebut? Silakan Mbak Cuk. Ya, silakan Mbak Salma. Itu gambar tata cara memandikan jenazah ya. Ya, nah ini merupakan gambar tata cara penyelenggaraan jenazah, yaitu memandikan, yang nanti akan kita praktekkan di depan, itu ya. Nah, terus untuk gambar yang kedua, apa yang kalian dapatkan dari memahami gambar ini, mengamati gambar ini? Cuk. Itu gambar cara alam yang biasanya kita pakai. Ya, nah ini adalah gambar bencana alam ya. Biasanya banyak jenazah yang tertimbun di tanah. Ada yang tahu cara perawatan jenazah jika jenazah itu tertimbun di tanah? Ada? Ada yang tahu? Gimana? No? Usman tahu Usman? Melakukan sesuatu mencari tubuh yang utuh. Ya, jadi kan perawatan jenazah ada 4: memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Jika orang-orang itu kok sudah sampai sebulan atau sudah sampai seminggu belum ketemu, nah itu cukup disolatkan saja, sholat gaib gitu. Tapi kalau misalkan ketemu, tubuhnya ketemu tapi tangannya tidak ketemu, itu cukup yang ketemu saja dimandikan, dikafani, dan disolat, dikuburkan, gitu ya. Paham? Nah, selanjutnya ini gambar apa ya? Ada yang tahu? Apa yang kalian pahami dari gambar ini? Oh ya, Mbak Vina silakan. Itu orang lagi mengkafani jenazah itu. Nah, betul. Ini adalah gambar sedang mengkafani jenazah, yang nanti kita praktekkan juga mengkafani jenazah. Jadi kalau laki-laki itu cukup 3, perempuan itu cukup 5. Tapi tergantung juga dengan badannya, gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu hukum pengurusan jenazah. Yang tadi pas awal sudah saya tanyakan ya mengenai hukum penempatan jenazah, yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah yaitu jika sebagian kaum muslim sudah melaksanakan, maka yang lainnya tidak berdosa. Tuh ya. Jadi misalkan satu kampung kok tidak ada yang sama sekali ikut memandikan, ikut mengkafani, maka semua sekampung itu berdosa semua. Tetapi kalau yang setengahnya sudah ada yang melaksanakan, maka yang lainnya tidak berdosa. Gitu ya. Nah, selanjutnya nih, nanti niat memandikan jenazah, nawaitu husla lihadal mayiti lillahi ta'ala. Ini untuk yang laki-laki. Yang perempuan nawaitu husla lihadihil mayitati lillahi ta'ala. Tuh. Nah, selanjutnya tata cara memandikan jenazah. Nah ini perhatikan semuanya. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah ditempatkan di tempat yang tinggi, yang mudah terkena sinar matahari dan air hujan. Setelah ditutup dengan kainnya untuk menutup auratnya. Nah, sudah ditutup. Setelah itu disiram pakai air 3 kali ya, 3 kali dari kepala sampai kaki sebelah kanan dulu, gitu ya. Nah, setelah itu disabun dan dibersihin, giginya, terus ini lubang
jenazahnya sedikit dibuka ya, dan ditekan perutnya, ditekan ke perutnya, nanti keluar hanya disiram. Nah, setelah itu sudah bersih, tinggal diwudukan. Sama seperti kita mau sholat seperti itu. Itu memandikan. Nah, setelah dimandikan tinggal dikafani. Ya, dikafani yang pertama kita siapkan dulu. Kita siapkan dulu 3 tas tali. Ada yang bisa bantu saya? Maaf. Kita siapkan 5 ya, 5. Ini nanti akan diikat di kepala, leher, perut, lutut, sama kaki. Ini ya. Nah, terus selanjutnya ini ya. Ini tadi sudah kita praktekkan mengenai tata cara mengkafani jenazah. Silakan saya bagi kelompoknya ya. Ini untuk kelompok 1. Silakan. Jadi di LKPD itu ada tugas praktek sama tugas menganalisis. Nanti silakan kalian kerjakan dan dipresentasikan. Kalian boleh melihat atau mencari di buku, boleh di HP boleh. Itu ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan saya kasih waktu 10 menit untuk kalian bahas dengan kelompoknya kalian masing-masing. Untuk waktunya habis, silakan nanti kalian memaparkan atau mempresentasikan kelompoknya sudah selesai. Silakan. Yuk, kelompok 1 sudah selesai. Silakan kelompok 2, 3, Mas. Kelompok 1. Ya, silakan berdiri, Mas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan memaparkan hasil dari diskusi kami. Untuk pertama yaitu gambar seseorang sedang memandikan mayat, dan gambar kedua mayat sedang dikafani. Untuk gambar ketiga mayat sedang disolatkan, dan gambar keempat gambar mayat sedang dikuburkan. Dan untuk sekatul maut yaitu keadaan saat roh berpisah dengan jasadnya secara perlahan. Ya, sudah ya, semuanya sudah satu untuk mempresentasikan. Jadi untuk yang sudah ya Mbak, ya bisa. Ya, gambar yang pertama yaitu tentang perawatan jenazah. Itu ada memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Ya, setiap manusia itu akan mengalami sakaratul maut. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Li. Sakaratul maut yaitu berpisahnya
alam seperti gempa bumi, gunung meletus. Nah, misal ada orang yang meninggal terus bagian tubuhnya ada yang hilang, itu gimana Bu cara memandikannya? Nah, itu ya. Jadi untuk saat ini kan banyak sekali ya, ada bencana tanah longsor, banjir. Nah, bagaimana sih kita merawat jika ada yang meninggal? Yang pertama itu memandikan. Yang dimandikan itu anggota yang ditemukan saja, Mbak. Ya, misalkan kan tangannya hilang, tuh. Berarti yang dimandikannya sih yang selain tangannya. Tuh. Nah, terus setelah itu dimandikan, dikafani, disolati tetap. Tuh, dan dikuburkan. Tetapi kalau jika jenazahnya tidak ditemukan sampai berbulan-bulan, cukup dilaksanakan sholat gaib saja. Itu ya. Paham? Ya, sudah ya, ini sudah habis. Nanti silakan kalian kumpulkan. Nah, jadi untuk evaluasinya setelah kita mempelajari mengenai mengkafani, memandikan, kalian tahu ya untuk bukunya. Tadi buku perawatan jenazah yaitu apa? Fardu Fardu kifayah. kifayah, tuh. Nah, terus juga untuk mengkafani untuk yang jenazah perempuan itu ada 5 ya. Nah, untuk yang laki-laki ada 3. Nah, ya, terima kasih. Nah, silakan untuk pertemuan berikutnya kalian belajar di rumah mengenai menyolati jenazah dan menguburkan jenazah. Gitu ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, silakan untuk ketua kelasnya dibimbing berdoa. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Kepada Tuhan memberi salam.